Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya untuk meluangkan waktu hari ini Sabtu tanggal 28 Januari 2023 untuk mengikuti paparan diseminasi dari saya di Lestari, guru SD Negeri Gisik Drono 2, Kota Semarang, calon guru penggerak angkatan 7. Nah, Bapak Ibu, perkenankan hari ini kita akan belajar bersama mengenai budaya positif di sekolah. Nah, hari ini nanti kita akan belajar 2 sesi. Sesi pertama nanti saya yang akan menyampaikan materinya. Kemudian nanti sesi yang kedua Pak Niko akan menyampaikan kelanjutannya. Nah, nanti masing-masing sesi akan langsung kita lakukan sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan, monggo untuk langsung bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Dan untuk not tulis mungkin Pak Niko mohon berkenan untuk menjadi not tulis pada sesi saya, nih Pak Niko. Nanti waktu sesinya Pak Niko saya yang menjadi not tulis. Demikian. Ya. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, siap. So, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita sebagai pendidik, memang lingkungan kita yang paling utama adalah lingkungan sekolah. Oke. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif. Nah, secara harfiah ini tentunya terdiri dari 2 kata, yaitu budaya dan positif. Bapak Ibu mungkin ingin menyampaikan terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, apa contoh budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya? Di sini ada yang satu sekolah, ada yang berbeda sekolah juga. Saya yakin masing-masing sekolah itu mempunyai ciri khas budaya sekolahnya yang positif masing-masing. Mungkin Bu Yulia ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang menurut Bu Yulia merupakan budaya positif yang ada di sekolah Ibu. Bisa Saya coba ya Bu, budaya positif ya. Budaya positif yang dilaksanakan di sekolah itu bisa berupa apa saja tergantung dari situasi dan kondisi di lingkungan sekolah itu, terus tergantung juga dari peserta didiknya, seperti itu. Kalau seperti di lingkungan sekolah saya itu kan, sekolah saya ada di pinggiran Kota Semarang, perbatasan antara Semarang dan Demak. Kemudian lingkungannya juga lingkungan basah, terkena air rob tiap hari. Jadi budaya positif yang saya terapkan di sini adalah bagaimana anak-anak itu, yang pertama dan penting itu mereka membiasakan diri untuk hidup bersih. Ya, karena lingkungan di sini cenderung
karena setiap hari kena aerob, Bu. Nah, aerob itu kalau banyak sampah kan membawa sampah, nanti sampahnya airnya hilang, sampahnya tertinggal. Nah, dari diri sendiri mereka kalau membiasakan hidup bersih, nah, kemudian sampah-sampah berkurang kan lingkungan jadi lebih bersih, mereka jadi lebih sehat. Seperti itu yang saya terapkan di sekolah itu. Terima kasih. Iya. Baik Bu Yulia, sangat luar biasa ini budaya positif utama yang ditanamkan di sekolah Bu Yulia adalah budaya menjaga kebersihan. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan apa budaya positif yang menurut Bapak Ibu itu menjadi ciri khas yang ditanamkan di sekolah Bapak Ibu. Ya, baik, Kak. Sementara belum ada, mari kita lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Ya, ini tadi saya sudah perkenalan di awal, Ibu. Nama saya Dwi Lestari, SPD. Saya dari SD Negeri Gisik Drono 02, Kota Semarang. Nah, ini tugas saya hari ini adalah berbagi materi yang sudah saya pelajari di modul 1 di kelas calon guru penggerak angkatan 7. Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah diungkapkan oleh Bu Yulia tadi bahwa ada budaya positif menjaga kebersihan di lingkungan sekolah Bu Yulia yang ada di SD mana tadi ya, di Kabupaten Demak. Nah, sebetulnya budaya itu muncul itu tidak serta-merta langsung terbentuk. Ada tahapan-tahapan bagaimana budaya positif itu bisa muncul, terbentuk, dan nanti pada akhirnya akan membudaya kepada warga sekolah tersebut. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama yang harus ada di sekolah tersebut adalah menanamkan dulu nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan. Tentunya nilai kebajikan itu tidak lepas dari nilai-nilai kebaikan yang muncul dari entah itu norma agama atau norma masyarakat atau norma sosial. Norma kebajikan itu ada banyak, Bapak Ibu. Tentunya kita apabila kita mengambil dari norma agama akan banyak sekali sumber yang kita ambil, terutama bagi yang beragama Islam tentunya berasal dari kitab suci, tuntunan Nabi juga dari hadis, demikian juga untuk yang beragama Kristen, Katolik, nilai kebajikannya berasal tentunya dari Alkitab. Nah, untuk muara dari semua nilai kebajikan, nah pemerintah kita di awal tahun ajaran 2022 ya, itu dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka Belajar berusaha menebarkan nilai-nilai kebajikan yang mengerucut, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih melihat share screen layar saya? Masih, Bu. Berpindah nggak? Berganti nggak tulisannya? Apakah macet? Soalnya ini memang internetnya agak Baru naik. nilai kebajikan. Iya, internetnya agak naik turun. Sebentar. Saya stop share dulu coba.
Ya, ini sama. Oh, ada yang mau bergabung. Bu Elisa. Kami ucapkan selamat datang dulu bagi Bapak Ibu guru, teman-teman yang baru saja bergabung. Kita belum ketinggalan Bapak Ibu, kita baru mulai sebentar. Baik, saya share screen lagi, kita lanjutkan. Nah, ini nih Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang gencar-gencarnya didengungkan, dan kita juga sebagai pendidik berupaya untuk menanamkan kepada peserta didik kita bagaimana nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu nantinya akan tertanam ke dalam karakter siswa-siswi kita yang nantinya diharapkan akan membudaya. Membudaya itu artinya apa? Membudaya itu artinya menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu perilaku yang tidak perlu berpikir panjang lagi untuk melakukan. Itu namanya membudaya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini satu kesatuan ya, karena dengan iman dan takwa itu memang idealnya manusia akan memiliki akhlak yang mulia apabila berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Mandiri, kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini kita selalu kita tanamkan kepada anak-anak kita melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Itu diharapkan akan meningkatkan keterampilan bernalar kritis bagi anak-anak kita. Berkebinekaan global, ini diharapkan anak-anak kita akan hidup dalam keberagaman dan merasa nyaman dalam keberagaman, serta menjadikan keberagaman itu suatu keunggulan, bukan suatu keburukan. Kemudian bergotong royong. Nah, ini adalah salah satu nilai kebajikan yang dari dulu itu menjadi keunggulan, kalau dibilang keunggulan atau ciri khas dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Semenjak nenek moyang dulu kita itu sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong, kerjasama, bukan berdiri sendiri atau memikirkan diri sendiri. Yang keenam yaitu kreatif. Kreatif itu diharapkan nanti anak-anak didik kita akan menjadi orang yang berdaya cipta, bukan hanya sekedar memakai, bukan hanya sekedar meniru, tetapi akan mampu menciptakan hal-hal baru, akan mampu membuat produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, nilai kebajikan tidak hanya tercermin dalam profil pelajar Pancasila, akan tapi ada sumber-sumber lain. Nah, ini diantaranya ada dari Primary Years Program, yang di situ memaparkan atau menyebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri. Ini mandiri disebut lagi ya, tadi di profil pelajaran Pancasila sudah ada, menghargai, antusias. Nah, ini antusias ini juga kadang muncul, kadang tidak pada anak didik kita. Empati, ini sangat penting sekali, empati, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, terutama emosinya ya. Keingintahuan atau curiosity. Keingintahuan ini memang sangat penting karena kalau kita tidak ingin tahu, nanti kita tidak ada semangat untuk belajar, tidak ada motivasi untuk tahu hal-hal yang baru. Kemudian kreativitas, tadi sudah kita singgung pada unsur profil pelajar Pancasila, kerjasama juga sudah, tadi sama dengan gotong royong,
percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu dari sumber yang lain selain profil pelajar Pancasila dari Primary Years Program, ada lagi yaitu dari 7 esensi dari nilai kebajikan. Ada 7 esensi. Empati, ini empati ternyata disebut lagi, berarti empati itu memang sangat penting. Suara hati, jangan sampai kita mengabaikan suara hati kita sendiri, malah mengikuti apa kata orang lain tanpa memikirkan dampak atau berlawanan tidak dengan suara hati kita sendiri. Kontrol diri ini sangat penting. Kalau zaman sekolah kita dulu itu dikenal dengan pengendalian diri. Terkadang ada orang yang menganggap pengendalian diri itu suatu kelemahan. Dianggap kita itu mudah mengalah, mudah tertindas. Tetapi itu sebetulnya adalah bentuk keunggulan diri kita, yaitu dengan mampu mengontrol diri, mampu mengendalikan emosi, sehingga mungkin hal-hal buruk yang ditimbulkan akibat kita itu berpikir terlalu pendek, itu bisa terhindarkan. Kemudian yang keempat yaitu rasa hormat. Sangat penting sekali ini rasa hormat. Entah itu yang muda kepada yang tua, kepada sesama seumuran, kita juga yang tua juga harus menghormati juga yang lebih muda. Jadi rasa hormat itu sangat penting. Tidak hanya untuk yang tua kepada yang muda kepada yang tua, tetapi semua kepada sesama. Kebaikan. Nah, nilai kebaikan ini nilai utama. Kalau kita bicara baik, itu ya sangat umum sekali. Kalau baik ya kembalinya ke positif tadi, nilai positif, kebajikan positif. Toleransi. Toleransi ini esensinya adalah saling menghargai. Keadilan. Keadilan masih saja di saat ini ada yang miskonsepsi tentang keadilan. Keadilan dikiranya itu harus sama rata, sama rasa. Setuju nggak Bapak Ibu kalau keadilan itu sama rata, sama rasa? Setujukah? Ya, keadilan itu ya tidak semuanya harus sama rata, sama rasa. Nah, kemudian apa saja nilai kebajikan yang lebih luas? Nah, ini ada banyak sekali. Ini saya sajikan dalam bentuk tabel. Ada kepedulian, keterus-terangan, kebersihan. Ini tadi yang ditampilkan oleh SD-nya Bu Yulia. Ada komitmen, rajin, berani, dermawan, harga diri, rendah hati, keteguhan hati, berprinsip, ngerasa hormat, pengabdian, bijaksana. Ada banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan berusaha kita tanamkan ke dalam karakter siswa-siswi kita. Nilai kebajikan itu bisa kita terapkan atau bisa kita tanamkan kepada anak didik kita dengan cara kita harus memahami dulu adanya motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Ternyata Bapak Ibu, basic atau dasar perilaku manusia itu dimotivasi oleh 3 hal. Yang pertama, adanya keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semua pasti dari kita mencari kenyamanan ya. Mencari kenyamanan. Dan juga nggak mau dihukum. Nah, buat apa dihukum kalau kita bisa bebas? Yang kedua yaitu adanya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kadang itu membuat anak-anak kita itu penasaran, Bu, saya itu dapat ranking berapa, saya dapat, ini adalah menunjukkan bahwa adanya motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Padahal penghargaan itu tidak hanya terwujud dari ranking,
atau peringkat, atau kejuaraan. Bisa dalam bentuk yang lain. Nanti Bapak Ibu yang lebih paham dengan anak-anaknya akan lebih mampu untuk menerapkan, oh anak-anak kita itu sebaiknya penghargaannya dalam bentuk apa ya, bisa dalam bentuk simbol, bisa dalam bentuk penghargaan verbal, bisa dalam bentuk penghargaan perilaku. Nah, itu luas saja kita memberikan penghargaan. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, ini kelihatannya ini yang sudah level paling tinggi itu, yaitu motivasinya nggak lagi pengen mendapat imbalan atau upah, nggak lagi pengen menghindari hukuman, tetapi mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang sudah mereka percaya. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk menanamkan nilai kebajikan pada siswa-siswi kita melalui yang namanya keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas apa itu keyakinan kelas. Nah, karena tadi motivasi yang ketiga tadi ingin menjadi diri sendiri dengan meyakini harga diri dan keyakinan yang sudah ia miliki dalam dirinya sendiri. Nah, ini mari kita bentuk adanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen kembali, melanjutkan pembahasan kita tentang keyakinan kelas. Apakah sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah muncul layarnya? Belum, Belum, masih loading. belum. Sudah. Belum. Oke, sudah? Sudah muncul. Baiklah. Ya, kita lanjutkan. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita mengatur kedisiplinan siswa-siswi kita di dalam kelas itu referensinya kepada peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, Bapak Ibu. Apa yang membedakan? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci, juga lebih konkret. Jadi kalau peraturan kelas kan jelas ditulis poin 1, peraturannya misalnya siswa datang atau masuk kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini bentuk peraturan kelas. Akan tetapi nanti keyakinan kelas adalah kita menanamkan suatu keyakinan kebajikan positif yang akan dilaksanakan oleh siswa. Contohnya yaitu nilai disiplin. Nah, nilai disiplin itu rinciannya ada apa saja, banyak sekali. Nah, itu nanti supaya siswa sendiri yang merincikan, siswa sendiri yang mendiskusikan dengan teman-teman sekelasnya. Untuk nilai kebajikan disiplin kelas kita itu apa saja. Gitu. Yang kedua yaitu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kedisiplinan itu bersifat universal. Apakah kelas kalian meyakini adanya kedisiplinan? Nah, itu biarkan nanti siswa kita melakukan proses berpikirnya. Bagaimana mereka sampai pada tahap meyakini bahwa mereka itu punya nilai kedisiplinan. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada bentuk negatif. Kalau dalam tata tertib, dalam peraturan kelas itu masih ada kata-kata dilarang, bla 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 bla. Siswa dilarang untuk membawa make up misalnya.
siswa dilarang membawa perhiasan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang bermuatan negatif. Akan tetapi semuanya seperti pengaruh. Kalau katanya pikiran kita positif, kita selalu berkata positif, maka hal-hal positif akan menghampiri kita. Nah, ini yang akan kita coba pada penerapan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kenapa ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas tadi yang sifatnya universal. Satu keyakinan kelas misalnya kedisiplinan saja itu nanti siswa bisa menjabarkan sendiri bentuk-bentuk kedisiplinan. Kemudian nilai kebajikan yang lain misalnya rasa hormat. Nah, itu siswa sendiri yang akan menjabarkan nilai-nilai rasa hormat apa yang dia miliki. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, dan nanti bagaimana kalau siswa atau murid kita itu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tersebut? Nah, itu nanti akan ada penanganannya yang namanya posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu nanti akan dibahas oleh Pak Niko ya pada sesi kedua. Kemudian apalagi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan, yaitu adanya bersedia meninjau kembali. Artinya yang meninjau itu siapa? Ya warga kelas itu sendiri. Semua murid berserta wali kelasnya atau guru yang mengampu. Jadi keyakinan kelas itu tidak berlaku sepanjang masa, tetapi bisa ditinjau ulang, kemudian disepakati ulang. Kemudian bagaimana sih tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas? Nah, ada beberapa tahapan, di sini saya paparkan ada 7. Yang pertama tentunya kita mengadakan curah pendapat. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan mind mapping ya, kita memberikan poster kertas kosong besar kepada misalnya satu kelompok, nanti kemudian kelompok itu mencurahkan ide-idenya, pendapat-pendapatnya. Nah, pemantiknya dari siapa? Tentunya dari kita sendiri guru yang memantik siswa untuk mencurahkan pendapat. Anak-anak, menurut pendapat kalian, nilai-nilai kebajikan positif apa sih yang sepatutnya ada di dalam kelas kita? Nah, biarkan kemudian siswa menuliskan di kertas-kertas tersebut. Nah, setelah itu masing-masing kelompok sudah menuliskan pendapatnya, kemudian kita pajang. Nah, kita pajang, kita catat. Kita rekam kembali. Mohon izin untuk share screen. Kita ulas kembali ya Bapak Ibu tentang tahapan-tahapan bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama tadi sudah curah pendapat, teknisnya bisa Bapak dan Ibu kembangkan sendiri, tetapi yang paling sederhana kita bisa memberikan kertas itu ya, manila yang besar itu kepada masing-masing kelompok. Biasanya di dalam kelas kita kan sudah ada kelompok-kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok itu masing-masing menuliskan pendapatnya. Kemudian kalau sudah, yang kedua tahapannya kita mencatat. Kita mencatat hasil curah pendapat dari anak-anak kita. Dengan cara apa? Ya kita pajang. Kita pajang hasil dari curah pendapat mereka tadi yang sudah ditulis di kertas poster manila putih besar atau kertas apalah boleh. Yang penting ada media besar untuk menuliskan pendapat mereka secara bebas. Nah, setelah itu kita identifikasi dengan cara berdiskusi dengan anak-anak, masih adakah kalimat-kalimat negatif yang tertuang di dalam poster mereka. Nah, ini adalah tahapan kita dan anak didik kita untuk
bernegosiasi istilahnya. Nah, untuk memilah-milah mana kesepakatan atau keyakinan kelas yang sepatutnya dimiliki kelas kita dan yang mana yang tidak sepatutnya dimiliki. Yang keempat yaitu tinjau ulang. Nah, tadi yang setelah menyingkirkan kalimat-kalimat negatif, kemudian kita tinjau ulang kembali. Nah, kalau sudah dapat berapa ya keyakinan yang sudah dapat, misalnya ada 5, ada 8, kemudian kita tinjau ulang. Yang mungkin maksudnya sama, nah kita integrasikan, kita jadikan satu supaya tidak terlalu melebar. Nah, setelah semua murid meninjau ulang, guru juga meninjau ulang, kemudian guru dan murid bersama-sama menyetujui. Nah, menyetujuinya ini bentuknya dalam beraneka ragam juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membentuk dalam apa itu kayak poster tanda tangan gitu ya, tanda tangan semua murid. Nah, ini penting juga kalau nanti kita pajang di dinding kelas kita, itu ada tanda tangannya. Kalau siswa kita melanggar, nah kita tunjukkan saja. Nah, dulu kamu ikut menyetujui, kamu ikut memikirkan bersama, artinya kamu sudah ikut meyakini keyakinan kelas kita. Nanti itu akan masuk ke tahapan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Niko. Nah, yang keenam, kemudian hasil dari keyakinan kelas yang sudah dikerucutkan tadi, yang sudah ditinjau, kemudian kita buat dalam bentuk ya bisa banner, bisa poster yang nanti akan dihias murid secantik mungkin supaya layak dipajang di kelas dan siswa-siswi kalau melihatnya itu juga akan senang. Kemudian yang terakhir tentunya kita pajang di tempat yang strategis dalam kelas kita supaya setiap hari anak-anak itu bisa melihatnya, membacanya, meyakininya secara kontinu dan diharapkan tidak melakukan pelanggaran. Nah, setelah keyakinan kelas itu jadi, tidak serta-merta tahapan kita selesai, Bapak Ibu, tapi ada tahapan yang terakhir, yaitu pendalaman. Pendalaman keyakinan kelas. Nah, pendalaman ini, siswa kita akan kita ajak untuk memahami kembali keyakinan-keyakinan yang sudah mereka tuliskan. Misalnya, nilai kebajikan disiplin yang sudah mereka tuliskan. Ini ada 2 jenis pendekatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama melalui kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nanti kita buat diskusi kelompok, anak-anak itu akan menjabarkan menurutmu nilai disiplin itu apa aja sih yang ada di kelas kita. Nah, di sini saya contohkan. Tampak seperti datang ke kelas tepat waktu dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Bisa juga siswa mungkin menuliskan tidak tampak seperti jam karet, atau mungkin tidak tampak seperti menunda masuk kelas setelah istirahat. Banyak sekali variasi kalimat yang mungkin anak-anak kita mampu curahkan. Metode yang kedua yaitu kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Nah, ini biasanya berpasangan dengan temannya, bisa juga antara guru dengan murid. Ini saya contohkan. Tugas saya menghargai ketenangan kamu. Tugas kamu tidak mengganggu ketenangan. Nah, itu definisi mungkin dari salah satu nilai kebajikan yaitu toleransi atau mungkin rasa saling menghargai. Ada banyak sekali tadi Bapak Ibu nanti nilai kebajikannya yang dari profil pelajar Pancasila ataupun dari tadi nilai yang ada tabel itu nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu, luas saja, monggo bisa dipilih yang mana. Nah, kalau sudah, ini saya tampilkan satu contoh poster yang sudah jadi dari keyakinan kelas. Ini dari keyakinan kelas 9. Kalau kita SD nggak ada kelas 9, ya ini tadi saya ngambil saja contoh. Kalau saya mau memfoto punya kelas saya sendiri juga masih proses dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi belum jadi. Sebelumnya adanya
tata tertib kelas atau peraturan kelas. Mungkin seperti umum Bapak Ibu yang dimiliki Bapak Ibu semua. Nah, ini seperti contohnya keyakinan kelas 9C ada bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini ada 5 keyakinan kelas yang sudah disebutkan. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama, yaitu dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Ada 3, yaitu tahapan pertama kita akan nilai kebajikan, kemudian kita jangan sampai meninggalkan teori dasar motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu tentang tahapan-tahapan pembentukan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada beberapa yang kurang berkenan. Bapak Ibu dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan mungkin. Kita di sini belajar bersama. Silakan, Pak Niko. Ibu Triningsih, mungkin mau bertanya. Bu Dia. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada 2 kemungkinan nih. Apakah penjelasan saya sudah gamblang ataukah mungkin tambah bingung? Gimana Bapak Ibu? Silakan. Sudah gamblang, Bu Dwi. Sudah gamblang, Bu Dwi. Terima kasih. Pak Bangun, ada yang mau disampaikan Pak Bangun? Silakan. Pak Bangun dari SD Karangayu 2. Keren sekali Bu Dwi, sangat menginspirasi. Ada hal yang kurang jelas Pak Bangun? Sudah jelas semuanya Bu Dwi. Alhamdulillah. Tinggal kami menantikan keyakinan kelasnya itu seperti apa. Iya, saya masih dalam tahap ini Pak. Kebetulan ini sekolah masih sering sekali ada kegiatan, ini tadi juga ada kegiatan urban farming, dan saya kira massal ya Pak, semua seluruh kota Semarang ya Pak. Pak Bangun hari ini berarti masuk nggih, biasanya 5 hari ini. Jadi Bu, hari ini kegiatannya urban farming, kami menanam kangkung. Kangkung. Hidroponik Bu. Oke, Bapak Ibu, kalau memang sudah dirasa cukup, saya mohon izin untuk stop share. Nanti akan dilanjutkan ke sesi kedua oleh Bapak Nicholas Lodewijk Poli. Ini juga calon guru penggerak juga angkatan 7 yang akan melanjutkan ke sesi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kami silakan kepada Pak Niko untuk memaparkan penjelasannya. Saya gantian yang jadi notulis, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas paparan yang sangat jelas dari Dwi. Pak Niko, suaranya kurang jelas, mungkin bisa pakai earphone atau mendekat, suaranya kurang jelas. Baik Bu, baik. Ini sudah jelas Bu. Sudah jelas? Ya, lumayan. Ya, bisa dilanjutkan, baik. Pak. Terima kasih atas paparan dari Bu Dwi tadi tentang pengertian budaya positif, lalu dilanjutkan dengan tahapan-tahapannya, yaitu dari nilai-nilai kebajikan, kemudian esensi dari nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas.
Nah, itu semua adalah unsur-unsur yang ada dalam budaya positif. Nah, seperti itu. Tetapi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan salam dulu untuk teman-teman yang sudah gabung dari SD Negeri Gisik Brono 02, yang saya banggakan. Kemudian dari teman-teman saya UT dulu ada Bu Indri, Pak Buda, Bu India, juga teman saya dari SD Swasta, Pak Alex, dan teman-teman lainnya. Di kesempatan saya juga Pak Bandung, CDK Angkatan 7 juga dari Korsapten Semarang Barat. Pada siang hari ini saya ingin melanjutkan presentasi saya, tahapan-tahapan atau bagian-bagian dari yang namanya budaya positif itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi, dan contohnya yang tadi dari Bu Yulia, bahwa salah satu budaya positifnya yang dilakukan di sekolah Bu Yulia adalah membiasakan hidup bersih. Itu memang betul sekali bahwa budaya positif itu adalah budaya yang memang pada intinya adalah berpihak pada siswa. Siswa itu merasa senang, sukacita ketika mereka hadir atau berangkat ke sekolah. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan dari Bu Dwi, juga unsur-unsur dari nilai kebajikan yang nantinya memang berpengaruh pada presentasi saya hingga pada teori keyakinan kelas. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen PPT saya. Bu Dwi, mungkin bisa diizinkan saya bisa share screen, Bu. In record. Sudah muncul, Bu, Bu. Sudah. Kita lanjutkan di sini. Ini mungkin sering terjadi di lingkungan kelas kita. Ada 3 gambar. Ya, yang gambar pertama itu gambar siswa lagi semangat temannya. Lalu yang kedua, siswa itu atas pelajaran. Dan yang ketiga itu adalah siswa ramai sendiri ketika Bapak Ibu gurunya sedang mengajar. Ini dari SD, SMP. Nah, apa hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia ini? Baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan diterima, itu adalah belonging. Lalu penguasaan, itu power. Kemudian kesenangan, itu fun. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau freedom. Apa maksud dari semua ini? Maksud dari kebutuhan dasar manusia ini dengan gambar yang tadi bertolak belakang itu sebetulnya adalah kebutuhan dasar manusia itu ketika tidak terpenuhi dengan baik, maka akan terjadi kemungkinan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Baik peraturan atau bisa kita katakan tadi belajar dari presentasi pertama adalah keyakinan kelas. Jadi ada kebutuhan dasar dari para siswa yang ingin ditunjukkan atau ingin dipenuhi. Namun demikian, kebutuhan dasar itu jika tidak bisa terpenuhi, maka mereka akan melakukan sesuatu untuk mencari perhatian atau mengusili temannya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup di sini artinya adalah
seperti kesehatan rumah dan makan. Selanjutnya, komponen lainnya adalah kebutuhan biologis. Nah, dalam pemenuhannya, kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Jadi, dalam kebutuhan dasar bertahan hidup di sini, kalau tidak akan terpenuhi, maka akan terjadi pertentangan pada nilai keyakinan yang dianutnya atau nilai keyakinan yang sudah disepakati. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Di sini dikatakan bahwa rasa diterima adalah kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan kebutuhan akan koneksi sosial, memberi, menerima, kasih sayang, merasa menjadi bagian, atau tergabung dengan sebuah kelompok. Dan di sini dikatakan, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, oleh orang tua, teman, guru, ataupun lingkungan secara umum. Jadi kalau anak-anak yang merasa mendapatkan rasa kasih sayang yang tinggi, itu biasanya juga ingin mendapatkan rasa sayang atau rasa diterima yang tinggi juga di sini. Selanjutnya, pengakuan dan kemampuan atau penguasaan dalam bahasa Inggrisnya, istilah lainnya dan bahasa Inggrisnya power. Di sini adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya atau keterampilannya, dan didengarkan pendapatnya, juga memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Jadi mereka ingin menguasai, mereka ingin mendapatkan pengakuan, mereka ingin kemampuannya diakui. Mereka ingin dipandang mampu memimpin yang lain agar bisa berhasil melakukan tugas atau ingin untuk memecahkan masalah. Sehingga rasa penghormatan itu atau dihormati itu mendapatkan pengakuannya atas kemampuannya. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada dasarnya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya ingin banyak bergerak, suka mencoba-coba, mengetahui hal baru dan menarik, dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Kebebasan ini juga berhubungan dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri tampil sesuai apa yang diinginkannya. Nah, yang terakhir pada 5 kebutuhan dasar manusia di sini adalah merasa senang. Nah, di sini dikatakan bahwa merasa senang itu berhubungan dengan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Belajar dalam bukunya The New Meaning of Educational Change mengatakan bahwa atau menghubungkan bahwa kebutuhan akan kesenangan dengan belajar atau istilahnya fun learning atau belajar dengan bermain. Anak-anak di sini biasanya ingin menikmati apa yang ingin mereka lakukan. Jika mereka melakukan yang disukai, anak-anak biasanya konsentrasinya serius. Contohnya, koleksi barang, suka bercanda, tapi juga terkadang berlaku buruk. Namun demikian, mereka pada intinya ingin bersosialisasi, senang untuk berkomunikasi, senang untuk bermain, dan senang untuk memiliki teman yang mempunyai kesukaan yang sama. Contoh lainnya dari Glaser dikatakan bahwa semua hewan dengan tingkat intelijensia yang tinggi, contohnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lainnya, mereka bermain saat mempelajari keterampilan hidup yang penting. Dan Glaser mengatakan bahwa manusia juga tidak berbeda. Nah, atas 5 dasar kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi saya paparkan ini bisa kita lihat pada contoh kasus atau pada contoh peristiwa di kelas. Langsung saja saya pada contoh yang ini, ya, contoh kasus kedua. Di sini ada contoh kasus bahwa Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hari, sedang bingung
menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang namanya Doni. Beberapa anak atau beberapa temannya Doni itu datang pada ibu guru dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Lalu bagaimana tindakan kita sebagai guru? Nah, di sini sudah tertulis bahwa yang pertama, kebutuhan bertahan hidupnya adalah Doni merasa lapar dan karena orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Nah, ini bertahan hidupnya Doni adalah Doni lapar, jadi dia mengambil makanan teman-temannya. Lalu yang kedua, diterima. Nah, diterima di sini dikatakan bahwa Doni mengambil bekal makan teman-temannya karena merasa senang agar mendapat perhatian guru, teman, dan orang tuanya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar rasa sayang dan diterima. Selanjutnya, penguasaan. Doni merasa hebat karena teman-temannya takut dan mengikuti kemauannya. Pada rasa kebebasan, di sini tertulis bahwa Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan setiap hari. Selanjutnya, kesenangan. Doni hanya iseng, mengganggu, dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kekal dan lucu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, atau 5 kebutuhan dasar siswa yang bisa kita lihat setiap harinya di sekolah. Bagaimana anak kita ingin bertahan hidup ketika mereka dalam kegiatan belajar di kelas, bagaimana mereka ingin diterima, bagaimana mereka ingin menonjol pada posisi penguasaan, bagaimana mereka ingin bebas. Bebas di sini ketika mereka bosan dengan pelajaran kita, atau mereka tidak mengerti, mereka ingin bebas, mereka lari-larian ke sana dan ke sini. Lalu kesenangan. Senang di sini bagaimana misalkan murid-murid kita itu mengganggu temannya ketika salah satunya sudah selesai, salah satu yang lain belum selesai, mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita lihat setiap harinya di kelas melalui anak-anak kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan masuk pada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 2 contoh kasus. Yang pertama adalah Tina dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA, di mana Ibu Dewi juga baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat untuk mengajak teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Baik, di sini posisi kita sebagai guru apa? Nah, pada kesempatan siang hari ini, setelah kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dari kelima dasar itu, dari 5 ekspresi yang bisa kita lihat pada wajah murid-murid kita. Nah, pada slide ini, kita sebagai guru, kita akan bagaimana posisi kita. Nah, di sini dikatakan bahwa ada 5 posisi kontrol yang ditulis oleh dosen dan kami pelajari. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Dan dari kelima posisi kontrol ini pastinya merefleksikan diri kita sebagai seorang guru. Mana nih kita yang akan kita lakukan? Nah, pada 5 posisi kontrol ini juga membuat kita untuk meninjau kembali cara kita mengajar kita di dalam kelas, cara kita membuat disiplin positif atau penerapan disiplin positif di dalam kelas. Yang pertama, apakah sudah efektif bahwa disiplin di dalam kelas itu? Lalu yang kedua, apakah berpusat?
berpusat pada siswa pastinya. Lalu yang ketiga, apakah memerdekakan? Memerdekakan di sini bagaimana kita tidak memaksakan anak untuk mengikuti kemauan kita yang bisa mungkin dirasa monoton oleh siswa kita, atau cara mengajar kita yang membosankan, sehingga mereka kembali lagi pada 5 kebutuhan dasar yang tadi. Mereka ingin merasa senang, mereka ingin merasa bebas, ataukah mereka ingin merasa diperhatikan, atau mereka bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu contohnya bagaimana kalau siswa kita yang belum bisa itu mereka ingin bisa oleh Pak Niko. Baik. Ibu. Pak Niko. Bu. Maaf menyela sebentar. Teman-teman yang mau pada join tolong di-admit dulu Pak Niko. Baik, Bu. Admit all aja. Admit all ya. Bentar, Bu. Oh iya, admit all ya. Ya, silakan dilanjut Pak Niko. Sudah masuk semua, nggih? Ya. Bentar, Bu. Baik, saya lanjutkan kembali. Lalu yang selanjutnya dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru, apakah posisi kita sebagai seorang guru, apakah tindak tanduk atau tingkah, apakah cara mengajar kita itu memandirikan anak? Memandirikannya di sini kita itu memberi kepercayaan mereka untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa menyelesaikan masalah, namun demikian tetap pada perhatian kita atau perhatian kita sebagai seorang guru. Nah, baik, saya akan bahas. Yang pertama, penghukum. Di sini contohnya adalah, kalau penghukum itu biasanya patuhi aturan saya atau awas. Lalu selanjutnya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, konsekuensi dari akibat penerapan peran kontrol sebagai seorang penghukum, guru sebagai penghukum adalah murid akan marah, bahkan dendam, atau bahkan juga bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk atau sesudah dimarahi, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya atau melakukan hal-hal lain yang berdampak negatif. Nah, itu yang pertama, posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah di sini, contohnya adalah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat salah begini? Nah, ini pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya dari guru akan mengatakan dengan lembut, namun dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh si anak. Dan konsekuensi logis dari posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, murid pastinya akan merasa bersalah. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap atau posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Karena apa? Karena emosi akan sangat tertanam di dalam diri siswa. Lalu murid akan menahan rasa bersalahnya tersebut. Selanjutnya, tidak seperti murid dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini murid akan bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid akan meletus amarahnya jika tidak terkontrol dan bisa menyakiti, bahkan bisa menyakiti diri sendiri.
merasa bersalah. Selanjutnya, ketiga sebagai maaf, ini ada kesalahan sedikit. Ini seharusnya sebagai seorang teman, posisi guru sebagai seorang teman. Nah, di sini biasanya guru akan mengatakan bahwa, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat di sini dikatakan bahwa konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol ini bahwa akan ada sedikit sisi negatifnya, bahwa jika ada masalah, dia merasa siswa atau murid akan merasa bisa mengandalkan guru karena posisinya sebagai teman. Tetapi akan merasa kecewa juga jika si guru itu tidak bisa membantunya. Hanya pada posisi baiknya adalah guru itu bisa diajak berkomunikasi sebagai seorang teman. Hanya itu saja. Nah, selanjutnya pada yang keempat, posisi kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah guru untuk memantau atau mengawasi. Artinya adalah kita sebagai guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang atau siswa yang kita awasi. Pada posisi pemantau ini, ada aturan dan konsekuensi yang dipakai. Dengan artian agar siswa kita ini bisa kembali pada karakter yang baik. Nah, di sini guru akan mengatakan, contohnya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Lalu sanksi atau konsekuensinya apa? Pada konsekuensi logis dari posisi kontrol guru sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, di sini pada posisi pemantau, guru juga biasanya menggunakan catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti agar nanti siswa ketika ketahuan melanggar atau mengganggu temannya atau pada posisi kebutuhan dasar yang tidak bisa diterima oleh teman-temannya, guru bisa memberitahu bahwa ini salah, tidak boleh dilakukan. Nah, ini pada posisi pemantau. Yang terakhir, pada posisi kontrol guru adalah manajer. Di sini dikatakan, atau saya tuliskan, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, bahkan mendukung murid agar dapat mengatur posisi yang baik. Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing muridnya untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini tergantung kita mau di posisi mana, tetapi biasanya kita akan beralih pada posisi yang lebih baik, yaitu pemantau atau manajer. Nah, ini contohnya bisa kita lihat, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian,
jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang apa dirimu, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Dan arti penting posisi guru sebagai seorang manajer adalah guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar pada permasalahannya, tapi tentu saja dengan bimbingan guru. Nah, tinggal kita mau milih yang mana. Pada siang hari ini kita sudah belajar bahwa ada posisi kontrol guru yang memang nantinya bisa membawa murid kita itu untuk merasa bahagia, merasa senang, bahkan merasa nyaman ketika belajar di kelas. Apakah kita ingin menjadi posisi pembuat rasa bersalah, pemantau, bahkan manajer. Itu akan menjadi pilihan kita masing-masing. Nah, pada presentasi yang terakhir, ini saya akan memaparkan tentang yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini saya akan langsung saja. Menurut Georgian dalam Andri Cahyani, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi di sini bukan hukuman. Restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya apa? Semua berpihak pada anak, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita katakan dengan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nantinya. Mereka ingin seperti apa sih? Mereka akan menjadi orang yang pendendam, mereka ingin menjadi orang yang baik, atau orang yang bagaimana? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain juga. Nah, pada posisi restitusi ini ada sebab akibat. Namun sebab akibat akan dicari jalan keluarnya, jalan keluar yang baik yang berguna bagi diri siswa dan juga orang-orang lain. Artinya membuat lingkungan yang nyaman. Nah, yang terakhir, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan pada restitusi ini adalah bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini seperti yang tadi pada paparan presentasi pertama oleh Bu Dwi, ya. Penekanannya adalah tidak menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi pada segitiga restitusi ini berhubungan juga pada nilai-nilai kebajikan seperti empati, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan sebagainya. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Baik, kita akan bisa lihat. Nah, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menerapkan sebuah keyakinan. Nah, di sini restitusi juga membantu murid untuk berani jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi juga memberikan sebuah penawaran, bukan paksaan, sehingga murid bersedia menyelesaikan masalahnya. Nah, yang pertama adalah pada posisi menstabilkan identitas. Kita bisa melihat bahwa jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengubah orang yang gagal, anak yang gagal menjadi anak yang tahu, anak yang bisa kembali ke cara yang benar sehingga mereka bisa sukses. Ya. Contohnya yaitu di sini tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bahkan kamu berhak merasa begitu. Itu pada posisi menstabilkan identitas. Jadi di sini anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di sini posisi guru adalah menerapkan strategi untuk membawa anak-anak tadinya tidak terjangkau, anak-anak yang salah, menjadi lebih terbuka pada diri mereka. Strategi ini atau dalam validasi tindakan yang salah itu menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu memiliki perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda di sini adalah
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu sebuah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini adalah validasi. Yang terakhir, baik, sebentar. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai bagian kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, satu posisi menanyakan keyakinan ini, langkah pertama dan langkah kedua yang sudah kita lakukan dan berhasil, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai kebajikan, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, pada langkah ketiga ini, menanyakan keyakinan, penting untuk menanyakan pada anak tentang kehidupan ke depan yang mereka inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Kemudian memberikan alasan tersebut sehingga mereka masih bisa meyakini bahwa gambaran itu akan mereka rasakan dan mereka pahami. Nah, sebagai contoh, nah ini dia contohnya. Di sini ada seorang anak yang bernama Syafiq. Nah, di sini dia terlambat ke sekolah, namun dia marah-marah. Nah, seperti itu. Ada langkah-langkah validasi yang bisa diambil untuk menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, seperti contohnya sekarang ceritakan pada Bapak apa alasan terlambat. Kemudian yang terakhir, pada kasus ini, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Artinya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Apa rencana Syafiq untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan hal ini? Seperti itu. Nah, pada kesimpulannya adalah, melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan anak-anak didik kita menjadi murid yang merdeka, agar mereka mampu menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Baik, itu presentasi saya dari penerapan disiplin positif. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, yang contohnya juga ada 5, dan segitiga restitusi, segitiga yang berpihak pada siswa. Nah, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Saya ada satu pertanyaan Pak Niko. Dalam kita menerapkan segitiga restitusi, itu ada urutan-urutan pakemnya, itu kan tadi ada segitiga itu ya. Atau kita bebas memilih mengawali dari mana dulu Pak Niko?